Oke, semuanya sudah di kelas? Kelas, silakan ketua kelas pimpin doa. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk agar Allah kabulkan. Berdoa mulai wahid isim salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini apa kabarnya? Luar biasa semangat. Allahu Akbar. Kalau baik, hari ini kita akan belajar pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajarannya diharapkan kalian, bukan bapak sini atau ustaz sini, diharapkan kalian dapat setelah belajar nanti melalui kegiatan menyimak itu kalian dapat paham apa itu alur, apa itu tokoh, peran, ya. Setelah belajar ini nanti bukan bapak tapi kalian yang diharapkan. Oke, hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Hakimul, Guru Hakim. Kalau Hakimul sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Oh izin, siapa kalau dia izin? Kita doakan semoga urusannya dipermudah oleh Allah. Amin. Oke, untuk persiapan belajar, silakan keluarkan buku tulis kalian, tulis apa saja. Tulis pelajaran hari ini. Jangan salah dikeluarkan bukunya. Azril. Ya, dan sebelum belajar biar tambah semangat. Ya, sebelum belajar doa sudah. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, apalah? Ada yang hafal? Ya kan? Jangan hafal. Misalkan lagu nasional dihafal ya. Oke, siap? Wahid izin salasa Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
kita yang Ustaz bilang di awal tadi, pada hari ini kita akan belajar membahas masalah cerita. Pernah baca cerita? Siapa di sini yang hobinya membaca? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mana yang hobi membaca? Yang lainnya? Kalau ada hobi, yang penting sudah bisa baca. Ada yang belum bisa baca? Ada. Ya, langsung belajar lagi. Ya. Membaca itu untuk mengetahui isi dunia. Kalau kita tidak bisa baca, ya tahu. Sebagai kehidupan dunia ini harus intinya kita bisa baca. Kalau kalian sudah pernah membaca, maka dalam membaca itu ada teks bacaan. Bacanya di sini suka baca cerita, dongeng, baca puisi. Ya. Oke, kita bahas ke cerita dulu. Bacaan cerita. Cerita, dalam cerita itu anak-anak ada unsur-unsur di dalam cerita yang perlu kita pahami. Ya. Dalam sebuah cerita itu yang pertama ada unsur tokoh. Tokoh, tahu tokoh? Tahu tokoh, tempat di okat. Apalagi tokoh. Orang yang berperan. Tokoh itu pemeran dalam sebuah cerita. Namanya tokoh. Tokoh ini dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama, kemudian ada tokoh pendamping. Pengganti itu di drama. Kalau di sebuah cerita, tokoh pendamping. Ustaz, Ya. maksudnya yang tokoh utama tuh punya temannya apa itu tuh? Maksud dari tokoh utama, ya. Tokoh utama itu pemain inti. Cerita itu menjelaskan tentang si A misalkan. Si A ini tokoh utama, si A terus yang dibahas dalam sebuah cerita itu. Sampai cara duduk, cara berdiri itu di dalam cerita itu dijelaskan. Berarti tokoh utamanya si A. Kemudian tokoh pendamping. Tokoh pendamping itu ada bukan teman. Dia disebutkan dalam cerita itu tapi hanya sebagai pelengkap cerita. Kalau tanpa dia, misal kita cerita tokoh utamanya kita bahas masalah tumbuhan, tokoh utamanya pohon mangga. Di sebuah desa terdapat tanaman mangga. Mangga pohonnya tinggi. Di sini pendampingnya yaitu desa tadi. Di sebuah desa itu hanya bukan desa yang intinya pohon mangga. Ya. Kemudian kita ambil contoh tentang orang. Misal di sini Z kita ceritakan, ya. Z di sebuah sekolah bernama SD Lantabur terdapat kepala sekolah yang bernama Ustadz Rizal Effendi. Di sana ada siswa yang bernama Trezeguet. Dia duduk di kelas 3A. Dia suka membaca buku. Berarti tokoh utamanya yang sering disebut Z. Pendampingnya Ustadz Rizal. Dia memiliki wali kelas yang bernama Ustazah Dwi. Maka di situ ada dua tokoh pendamping. Ya. Paham? Oke, kita lanjut ke unsur berikutnya. Unsur
Alur. Alur itu jalannya sebuah cerita. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Jadi jalannya sebuah cerita itu disebut alur. Alur dibagi lagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada alur campuran. Alur maju dan alur mundur dicampur. Yang ketiga, alur maju. Alur maju yang dimaksudkan alur maju ceritanya itu berurutan, tersusun berurutan. Misal dari masa sekarang ke masa yang akan datang diceritakan. Dari kejadian awal sampai kejadian akhir itu tersusun dari awal sampai akhir. Contohnya tadi ya, seperti Z tadi, kita balik ke kisah Z tadi. Dari Z ke sekolah pagi-pagi, dia pergi menggunakan kendaraan roda 4. Bisa kita kisahkan seperti itu ya. Dia sampai di sekolah, kemudian membuka pintu. Setelah selesai belajar di sekolah, Z pulang, kembali menaiki kendaraannya, berurutan dari awal sampai akhir. Jadi sampai pulang. Kalau alur mundur itu dari masa sekarang ke masa lalu. Misal hari ini pada telah kelas 3. Dulu pada saat kelas 2 dia senang sekali membaca buku. Jadi dia sudah menceritakan ke masa lampau. Masa lampaunya si pada. Berarti alurnya ceritanya ini dari sekarang ke mundur lagi ke belakang. Berarti disebut alur mundur. Sekarang alur campuran. Alur campuran ini dicampur. Kadang menceritakan masa sekarang, kadang menceritakan masa lalu. Ya, campur bisa. Dadan hari ini sudah di kelas 3. Dulu dia di kelas 2. Kemudian diceritakan dulu ya, dia dulunya gimana. Terus dicerita itu disebutkan lagi. Kelak Dadan akan menaiki kelas 4 dan sekarang dia berusaha begini diceritakan yang masa sekarang. Berarti itu disebut alur campuran. Ya, terus ceritanya alur campuran. Nah, kita masuk di watak. Watak itu karakter. Karakter adalah sifat dari pemain atau pemeran dalam sebuah cerita. Karakter ini banyak kalau bermain dengan karakter. Ada yang baik, ada yang buruk. Bisa kita lihat dengan membaca itu kita tahu dia baik atau buruk. Selesai karakter. Ada yang ingin ditanyakan tentang karakter? Silakan. Dalam karakter, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Sekarang latar. Latar itu tempat cerita. Tempat cerita itu di dalam cerita itu bukan tempat cerita itu kita baca, tapi di dalam sebuah cerita itu ada tempat. Tempatnya misal tadi ya, Z sama Dadan tadi. Tempatnya di mana? Sekolah. Berarti latarnya sekolah. Oke, sekolah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang tokoh, alur? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, sudah paham apa itu alur?
itu toko? Apa itu latar? Watak? Nanti kalau sudah paham itu berarti kalian sudah bisa menceritakan kembali. Oke, ini ada tugas untuk kalian. Silakan kita kerjakan. Oke, yang dapat, yang tidak dapat, ya, yang tidak dapat, dan ya. Itu dikerjakan ya. Ya, untuk jawab di belakangnya. Oke, nanti untuk menjawabnya nanti dilanjutkan lagi. Untuk menjawabnya nanti dilanjutkan lagi. Nanti dilanjutkan lagi untuk menjawab soal. Sekarang siapa yang bisa, yang berani baca ceritanya? Oke, dadah. Coba, yuk. Baca cerita. Di sebuah desa yang subur, 12 ekor hantu yang terkenal sapi. Dia sering memanfaatkan kecerdikan untuk mengatasi masalah. Tetapi kadang-kadang kecerdikannya digunakan untuk hal-hal yang buruk, yang kurang baik. Suatu hari kancil merasa sangat lapar. Dia berjalan menyusuri hutan mencari makan. Di tengah perjalanan, dia menemukan kebun timun milik seorang petani. Timun-timun itu tampak segar dan menggoda sehingga kancil tidak bisa menahan diri. Wah, ini pasti lezat. Aku harus mencicipinya. Pikir kancil, namun kancil tahu bahwa kebun itu dijaga oleh Pak Tani. Untuk masuk ke kebun dan mulai memakan timun-timun yang ada di sana. Ia memakan dengan lahap tanpa memikir akibatnya. Esok hari, Pak Tani menyadari timun yang hilang dia curigai ada di makan yang mencuri timunnya, maka ia memasang perangkap di kebunnya. Perangkap itu terbuat dari tali yang diikatkan pada batang pohon. Jika ada yang menyentuh tali itu, perangkap akan langsung menangkap pencuri. Keesokan harinya, kenalannya kancil mau kembali ke kebun untuk mencuri timun lagi. Namun kali ini dia tidak sadar bahwa perangkap telah dipasang ketika kancil sedang asik memakan timun. Tiba-tiba kakinya tersangkut tali perangkap. Waduh, aku tertangkap, bagaimana ini? Kancil balik pagi harinya. Pak Tani menemukan kancil terjebak di perangkapnya. Jadi kamu yang mencuri timunku selama ini. Lalu Pak Tani berniat menghukum kancil, tetapi kancil tidak kehilangan akalnya. Dia tidak akan mencuri lagi. Jika Bapak melepaskan aku akan membantu menjaga kebun ini dari pencuri lain. Pak Tani terdiam memikirkan tawaran kancil, namun ia tidak